Cek cek satu satu masuk masuk masuk. Selamat tahun baru 2026. Semoga kalian di tahun ini akan menjadi lebih baik lagi, termasuk gua. Semoga gua diberi kelancaran, dipermudahkan, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian yang masih mahasiswa akhir, cepetan selesai skripsinya, cepet. Dan juga mahasiswa yang masih semester tengah dan sibuk karena ormawa, karena kalian stres karena ormawa, semoga dipermudah dan anggap aja ormawa itu sebagai simulasi kalian dalam memasuki dunia karir yang lebih kompleks lagi ya. Jangan bikin mental kalian di tahun 2026 ini kuat, sejahtera, pancek hati kalian, dan jangan dikit-dikit kena bentak langsung sakit hati langsung resign ya, jangan ya. Semoga 2026 kali ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih prima, bisa lebih cemerlang, termasuk gua dan kalian semua. Di WhatsApp Guru Radius, kembali lagi bersama gue Bang Oli channel Show Bizaria. Seperti biasa ya, kalau ada sebuah film yang gue tonton di bioskop 2 atau 3 minggu kemudian filmnya baru gue review di channel ini, karena ada beberapa tugas yang harus gue selesaiin, ada beberapa kerjaan yang harus gue kelarin, dan juga gue tuh seharusnya ya malam tahun baruan kemarin itu gue harus nyelesain video review Avatar Fire and Ash. Itu posisinya tuh gue bikin video tuh jam 12:30, tetapi gue bikinnya tuh sekarang karena malam tahun baru kemarin tuh gue tuh lagi pusing, lagi pening, dan gue ngantuk banget ya. Di antara semua orang yang lagi party dinner sama pacarnya di malam tahun baruan, bahkan kalau mau lebih nakal lagi tuh check-in hotel ya, bercumbu, makan nanas muda ya, and you know endingnya ngapain ya, kita tahu semua. Tetapi kalau gue tuh malam tahun baruan tuh lebih enak di rumah, bikin video kayak gini, terus belajar ataupun kayak nonton film ya. Kemarin gue nonton film Superman 1978 karyanya Richard Donner, nanti bakal gue review di channel ini ya. Kegiatan gue tuh malam tahun baru kayak gitu. Jadi ya mohon maaf aja kalau misalkan kalian pada protes soal nungguin video mana review Avatar Fire and Ash. Sabar ya, ini lagi dibuat. Oke, siap. Nah, untuk video kali ini gue nge-review Avatar Fire and Ash ya, karena menurut gue Avatar Fire and Ash itu merupakan film yang sempurna penutup tahun 2025. Tetapi kalau secara keseluruhan, secara untuk filmnya sendiri, film ini ya bisa dibilang hampir sempurna untuk penutup trilogi franchise Avatar. Kok hampir sempurna? Yes, gue tuh sebenarnya agak nggak ridho kalau gue bilang sempurna, bagus, keren banget. Ya keren banget sih, oke, tetapi gue tuh kayak ngerasa nggak ridho kalau gue bilang nggak sempurna Avatar Fire and Ash ini, karena apa yang dirasain sama orang, apa yang dirasain sama temen gue pada saat nonton film Avatar Fire and Ash berasa juga di gue gitu loh. Karena ada beberapa hal yang janggal, ada beberapa hal yang kopong, yang bikin gue tuh ngerasa kok begini sih. Nah, di sini gue bakal bahas dua elemen ya, dua segmen yang mencakup, yang pertama segi cerita dan juga pendalaman karakter, yang kemudian soal visual. Nah, yang pertama soal cerita dan juga pendalaman karakter. Jujur pendalaman karakter di sini, atau enggak, gini deh, kita bahas ceritanya dulu deh. Cerita ya. Gue harus ngomong James Cameron, gue yakin lo ngantuk. Men. Serius, lo kenapa gini loh, secara kronologis cerita Avatar Fire and Ash dari awal sampai akhir itu terlihat nggak konsisten. Terlihat tidak konsisten James Cameron bikin cerita untuk Avatar Fire and Ash. Gue bingung fokusnya itu mau kemana ya. Seolah-olah ritme cerita yang dibuat sama James Cameron itu repetitif banget. Gue sangat surprise, gue sangat terkejut banget ketika Avatar The Way of Water, Avatar yang kedua itu muncul di bioskop setelah belasan tahun. Wah, ceritanya baru, pendalaman karakternya baru, and I love it. Dunia Pandora itu luas, dunia Pandora itu banyak rahasia yang tersembunyi, banyak hal-hal yang belum terjamah oleh ras Na'vi sekalipun. Tetapi di Avatar Fire and Ash, gue berekspektasi, ini salahnya gue sih ya, gue terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Please, James Cameron bikin Pandora lebih menggali misteri yang belum terjamah. Tetapi ya oke, cuman hanya sekedar suku baru, Mangkuan, Varang, dan lain-lain. Sisanya udah repetitif. Endingnya apa? Ribut sama RDA, ribut sama
pasukan Miles Quaritch. Terus udah gitu doang. BTW ini review kali ini spoiler alert ya, bagi kalian yang belum nonton tutup video ini. Kemudian gue ngerasa Jake Sully, ya kita masuk ke pendalaman karakter. Jake Sully sebagai seorang bapak itu ngerasa nggak adil sama anaknya. Maksud gue nggak adil tuh di sini kayak, lu kenapa nggak, oke lah lu ngerasa terpukul. Jake Sully merasa terpukul oleh kematian Ned yang di Avatar The Way of Water. Tetapi ada anak cowok satu lagi namanya Loak. Kenapa lu nggak mempercayakan tugas lu ke Loak, yang notabene dia adalah remaja yang udah matang, bahkan remaja menuju dewasa ya, remaja yang udah matang secara berpikir, secara keputusan, dan wajar kok anak muda banyak salah. Dan pendalaman karakter di sini, pendalaman Jake Sully ya, digambarin bahwa sebagai seorang bapak, kenapa lu nggak bersikap adil kepada anak lu? Kenapa setiap keputusan tuh lu harus, gua nih paling bisa, gua tuh seorang marinir yang punya keputusan cepat, taktik tek. Oke. Tapi setidaknya kasih kepercayaan sedikit lah buat anak lu. Di situasi yang kompleks ini, di situasi yang mepet ini, kenapa lu nggak bisa membangun komunikasi yang baik sama anak lu? Dikit-dikit suatu situasi ataupun suatu tragedi, dikit-dikit nyalahin anak lu mulu. Makanya gua ngerasa Loak di sini tuh kayak ngerasa disudutin mulu sama bapaknya. Tapi di sisi lain gue ngerasa Jake Sully ini ya mengalami kegoncangan jiwa dan mental. Di satu sisi ancaman RDM makin menggila, di satu sisi pasukan Mangkwan yang dipimpin oleh Varang. Nah, nanti Varang bakal gue bahas secara mendalam. Di satu sisi pasukan Mangkwan semakin menggila banget, bersekutu juga dengan pasukan Miles Quaritch dan juga RDM. Kemudian juga internal keluarganya, nasib bangsa Na'vi itu dia mikirin gimana caranya keluarga gue, klan-klan manapun itu bangsa Na'vi itu gimana caranya gue bisa selamat. Itu yang dipikiran Jake Sully. Gue ngerasain banget kok. Apalagi sebagai seorang bapak yang bakal gue alamin juga nanti ya. Gue bakal mengalami kegoncangan jiwa dan mental. Gimana cara gue mempertahankan keluarga ini, gimana caranya gue mempertahankan, gimana anak gue ini bisa bisa gak sembrono melakukan sesuatu, termasuk istri gue gitu loh. Nah di sini posisi, termasuk Neytiri di sini. Neytiri itu agak gimana ya? Agak terlalu naif orangnya. Yang pertama naif, yang kedua setiap keputusan yang dilakukan Neytiri itu tuh kayak terlalu agresif. Wah, panas sana panas sini, termasuk pada saat kemunculan Mangkwan. Ya, panas sana panas sini, jebret. Pada kemudiannya Neytiri kena panahannya si Varang. Wah, itu kaget sih gue pikir, wah jangan-jangan Neytiri mati nih. Oh ternyata ya cuman kena ininya doang, sakit ya, jadi harus butuh penyembuhan. Dan di situ kalau gue memposisikan sebagai Jake Sully, meskipun dia bukan seorang manusia lagi ya, campuran antara manusia dan Na'vi, gue ngerasa ini berat banget bro. Pendalaman karakter Jake Sully di sini, awalnya gue berpikir bahwa Jake Sully ini kurang pendalaman karakternya, tetapi kalau gue nonton ulang lagi kemarin ya di Lotte Bintaro, iya ngerasa juga ya kalau gue sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk menjaga ras Na'vi ini agar tetap hidup dan tidak musnah. Kembali lagi ke cerita, dengan pendalaman karakter yang sempurna itu cerita lama-lama ngikut. Kita next masuk ke karakter Kiri. Bukan Jake Sully, bukan Neytiri, bukan Spider. Kiri menurut gua sudah mengikat banget komunikasinya dengan Ewa. Sudah lekat banget komunikasinya dengan sang ibunda agung, Great Mother. Yang gua sayangin di sini adalah dengan waktu 3 jam 15 menit, kenapa Kiri tidak dibuat seolah-olah the real Messiah. Gua ngarepinnya, wah ini kelihatan banget nih di Avatar The Way of Water, Kiri ini bakal menjadi sosok yang sangat berpengaruh dan akan membawa keselamatan bagi seluruh ras Na'vi. Tapi porsinya itu nggak dimaksimalin. Ya gue ngerti banget sih itu bakal disajiin, bakal dikasih tahu di Avatar 4 dan 5. Dan gue ngerti banget sih James Cameron kayak nge-hold karakter Kiri ini biar supaya nendang jebret, biar supaya nge-hook ceritanya itu nanti di Avatar 4 dan 5. Tapi kemungkinan besar di Avatar 5 yang nantinya bakal berlatar di bumi. Kiri di sini menurut gue tanggung jawab seluruh ras Na'vi itu ada di tangannya dia. Semuanya itu dibebankan ke dia semua. Karena cuma dia doang yang karakter yang bisa berkomunikasi dengan dekat kepada Ewa. Dan gimana si Kiri itu bisa membawa Spider menjadi manusia hybrid yang bisa bernafas di bumi dan juga bisa bernafas di Pandora. Dan itu atas apa? Atas kehendak dan mukjizat Ewa.
karena dia percaya bahwa kekuatan Ewa itu besar, kekuatan Ewa itu membawa keajaiban apapun yang nantinya bakal dirasakan oleh para ras Na'vi. Gue sangat appreciate banget James Cameron memperdalam karakter Kiri itu pada saat dia nyambungin kurunya ke pohon jiwa di bawah laut. Sebret, seolah-olah tuh kayak Kiri itu berusaha banget untuk mencapai komunikasi yang begitu instan antara seorang Na'vi dan juga Ewa. Berusaha banget dia setiap berkomunikasi dengan Ewa melalui kurunya di pohon jiwa di bawah laut itu badannya kayak kejang-kejang. Dia berusaha gimana caranya badannya kejang-kejang. Gue cuma mohon, Ewa tolong nih, ras Na'vi dikit lagi udah hampir mau mati nih diserang sama Ardi. Berserah diri, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa lu Ewa. Dan pada akhirnya kita bisa melihat wujud Ewa yang sebenarnya. Bombastic side eyes. Ewa, tolong Great Mother, kita diserang. Bombastic side eyes ya. Kami dalam keadaan sekarat, tolong Ewa. Dirumorkan lagi, udah pasti ya. Juga ada sempat wawancara dari James Cameron kalau Kiri ini bakal jadi narator di film Avatar 4 dan kelima. Terlebih lagi gue berharap dan gue berekspektasi banget, gak salah dong gue berekspektasi tinggi. Gue berekspektasi banget kalau Avatar 4 dan 5 tuh merupakan puncak dari tugas atau questnya dari si Kiri itu kayak gimana. Bagaimana dia sebagai seorang Na'vi yang memiliki ikatan komunikasi yang kuat antara Ewa dan memegang tanggung jawab besar untuk melindungi ras Na'vi ke depannya gitu. Kemudian ada karakter Varang, yes, the one and only, our iconic villain ya, Una Chaplin. You are so sexy sebagai seorang Varang yang apakah ini my bini? Iya. Gak canda. Nah, untuk karakter Varang di sini oke, ya, sebagai seorang villain menurut gua. Nah, ini yang gue permasalahin di sini, karakter Varang di sini adalah dia ini karakter villain yang yang mempunyai motivasi kenapa dia ini jahat. Ya. Tetapi menurut gua ya karakter Varang ini tuh kurang nendang, kurang ngehook karena karakter villain ini tuh kayak dijelasin sebatas lisan aja. Varang jahat karena apa? Gua jahat karena kita dulu suku Mangkuan hidup seperti Omatikaya, hidup di hutan yang sangat asri, yang sangat alami, hijau bersih, ya kan. Kemudian gunung meletus jeger, menghanguskan seluruh penduduk klan Mangkuan, tinggal tersisa gua dan beberapa penyintas lainnya. Dan gua meminta kepada Ewa, mana pertolongan Ewa? Disitulah puncak kejahatan dari Varang sebagai sahihnya Mangkuan atau ketua klan dari Mangkuan. Tetapi menurut gue salah satu hal kalau dijelaskan dengan lisan, dijelaskan gue jahat tuh karena gini, menurut gue tuh kurang nendang, kurang ngehook, kurang dapat, kurang nonjok. Dan saran gue tuh berpikir bahwa kalau karakter Varang ini dijelaskan di dalam sebuah scene flashback, ya, ketika gunung meletus ya, ataupun menceritakan kayak yang tadi gue ulangin tadi, itu kalau diceritakan dan digambarkan dan difilmkan di dalam sebuah scene flashback, itu bakal dapet banget, itu bakal kena banget. Dan seolah-olah kayak penonton tuh ngerasa bahwa ternyata ini tuh yang membuat Varang itu jahat. Lebih berasa lagi ya karakter Varang itu lebih baik difilmkan scene flashback ya. Bagaimana Varang masih kecil, bagaimana situasi klan Mangkuan gimana, kenapa dia menjadi jahat, itu seharusnya lebih baik tuh difilmkan. Bagaimana karakter Varang, karakter jahat, watak antagonis dari Varang itu tuh terbentuk. Itu yang gue permasalahkan. Itu, gue nggak tahu ya, kalian tuh ngerasa kayak karakter Varang ini tuh ya lebih baik kayak gini atau gimana. Tapi kalau menurut gue lebih baik adegan Varang tuh dikasih scene flashback. Gitu, lebih mantep, lebih dapat emosinya, lebih dapat motivasi kenapa Varang itu jahat. Dan salahnya di sini James Cameron ngerekrut beberapa orang termasuk Rick Java, Amanda Silver, dan juga Josh Friedman yang notabene nggak ngerti visinya James Cameron untuk film Avatar ini itu kayak gimana.
Mereka hanya sebatas, oh ya gue tuh visinya gue kayak gini. Tetapi James Cameron, gue yakin banget James Cameron pasti ada selek sama nih 3 penulis cerita, ya, Rick Java, Josh Friedman, sama Amanda Silver. Gue yakin banget ada selek, ya. James Cameron visinya mau ini, sedangkan mereka bertiga itu mempunyai visi yang berbeda-beda. Makanya gue ngerasa Avatar Fire and Ash ini tuh kayak semacam gak konsisten banget, repetitif banget, mengikuti alur cerita yang pertama disalin, kemudian ya udah sisanya bebas gitu loh. Kalau Avatar 1 ya itu yang nyusun James Cameron sendiri. Seandainya banget kalau yang nyusun Avatar Fire and Ash itu James Cameron doang, itu gue yakin sempurna banget itu cerita. Gue yakin banget James Cameron tuh kayak agak sedikit mengacuhkan untuk Avatar 4 dan 5. Dan sempat ada berita juga kan kalau si James Cameron itu bakal bikin novel ending dari franchise Avatar itu kayak gimana. Tetapi para fans gak mau. Gue malas baca. Fans tuh malas baca. Fans Avatar tuh malas baca. Dia tuh pengen melihat sesuatu ending dari franchise-nya itu kayak gimana dalam sebuah film, bukan dalam sebuah novel. Itu sih yang jadi kekhawatiran gue terhadap James Cameron Avatar Fire and Ash ini. Ya, pendalaman karakter semuanya secara total oke, ya. Cerita menurut gue masa bodoh, alur cerita kronologis gue bodoh amat ya, gue nggak peduli. Yang penting di sini alhamdulillahnya ya, Avatar Fire and Ash itu diselamatkan oleh 2 segmen yang gue bilang tadi, pendalaman karakter dan juga visual yang mumpuni. Nah, kita masuk sekarang ke visual. Kalau visual gue nggak usah diomongin lagi deh ya, udah bagus banget. Dan juga beberapa detail-detail kecil pada saat Kiri, Spider, Loak, Tuktire itu masuk ke hutan, terus pada saat menginjak rumput itu rumputnya itu nyala pak, tung. Itu semua sama seperti apa yang ditampilin di film Avatar 1. Itu keren banget cuy, itu rumput diinjak bisa nyala, bioluminescence gitu loh. Itu beberapa detail yang setidaknya bisa menyelamatkan Avatar Fire and Ash gitu loh. Kemudian sinematik, Russell Carpenter ya, sutradara andalan James Cameron dan juga pemenang Oscar sebagai Best Cinematography berkat film Titanic. Bayangin Russell Carpenter tuh udah bekerja sama bareng James Cameron dan juga kerja bareng lagi ya pas Avatar 2 Avatar dipakai lagi di Avatar Fire and Ash. Visualnya tidak sangat membosankan. Visualnya, sinematografinya anteng, ada satu hal yang baru, sinematiknya, pergerakannya, movementnya, angle-nya yang bikin gue tuh kayak untung di film diselamatin banget sama nih elemen visual. Kalau visualnya jelek, cuman pendalaman karakternya doang yang setidaknya bisa dapat, udah gue harus ngomong nih film gue bakal kasih nilai jelek untuk film ini. Kalau pendalaman karakternya nonjol tapi visual sama ceritanya udah gue bakal kasih nilai jelek untuk Avatar Fire and Ash ini sejelek-jeleknya gitu loh. Dan juga yang paling gue suka dari Russell Carpenter sebagai sinematografernya Avatar Fire and Ash dan juga Titanic, kalau lu sadar ya, pada saat di kapalnya RDA itu ada beberapa scene atau angle yang mirip banget sama seperti pergerakan kamera di film Titanic. Jadi itu kayak Russell Carpenter tuh sengaja kayak membawa homage-nya Titanic ke film Avatar, membawa sinematografi khasnya dia itu ke Avatar Fire and Ash. Dan itu gue termasuk Avatar 2 ya, Avatar 2 Avatar gue ngelihat banget pada saat kapal RDA itu tenggelam, itu kan air masuk ya, itu Titanic banget homage-nya. Itu Titanic banget, James Cameron Titanic banget. Di Avatar Fire and Ash itu keulang lagi di dalam air ya kan, terus di dalam kapal juga pada saat kapalnya hancur tuh keren banget sinematiknya. Terus pada saat medan magnet ya yang menjulang ke atas tuh itu keren banget. Dan juga scene perangnya lebih dapat lagi, lebih tegang lagi ya. Terus terutama pada saat penyelamatan Jake Sully pada saat di penjaranya RDA, penjara kacanya RDA, itu menurut gua salah satu scene paling tegang, paling seru, paling dapet. Terus Neytiri nyamar jadi bagian dari suku Mangkwan ya kan, biar bisa nyelamatin Jake Sully.
Terus kemudian dokter siapa tuh yang biologi dari RDA, yang awalnya berpihak sama RDA kemudian berpihak kepada kubunya Jake Sully, itu dapat banget. Dia bawa bulldozer gede, wah ngancurin selnya Jake Sully, jebret, pum, wah itu dapat banget. Dipaduin sama sinematografi yang terstruktur. Itu penyelamat dua segmen tadi yang gue bilang, penyelamat inilah, dua hal inilah yang bisa menjadi penyelamat dari film Avatar Fire and Ash gitu. Russell Carpenter, please, kalau lu berkesempatan lagi sinematografiin Avatar 4 dan 5, serius. Jangan pakai Mauro Fiore di Avatar 1, oke, bagus sih, cuman kayak lebih monoton Mauro Fiore. Tetapi untuk Avatar 4 dan 5, please Russell Carpenter lagi, gue appreciate banget, gue high praise banget terhadap apa yang lo lakuin. Sinematografinya cakep banget, pergerakan kameranya cakep banget, dan gue kaget banget sih James Cameron tuh nayangin film Avatar itu 60 fps 4K 60 fps, anjir. Pas intro 20th Century Fox sama Lightstorm Entertainment, wah 60 fps bah. Meskipun ada beberapa scene yang 30 fps 25 fps, dan gue kaget juga sih. Dan ini pertama kalinya gue nonton bioskop dengan resolusi 4K 60 fps. Keren banget cuy. Dan juga, oh ya gue lupa salah satu, ending dari film ini itu menurut gue kerasa bahagia dicampur sama sedih. Campur sama sedihnya tuh kayak, ya filmnya udah habis, tapi di sisi lain kita harus nunggu 4 tahun lagi untuk menunggu Avatar yang keempat, dan nunggu setahun lagi kemudian untuk menunggu Avatar yang kelima. Avatar 5 tuh 2031. 2031. Tetapi ya gue sebagai penikmat fans dan juga orang yang ngikutin Avatar cukup bersabar aja sih terhadap proyeknya James Cameron, dan gue juga antusias banget terhadap proyek kedepannya James Cameron, termasuk Ghost of Hiroshima, film penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki, kemudian ada The Devils. Itu bagaimana film barunya James Cameron tuh kayak gimana. Dan gue yakin banget sih James Cameron tuh udah capek banget, udah agak ngerasa sedikit bosen terhadap film Avatar, franchise Avatar yang udah dikerjain dari tahun 2009 sampai 2031. Berapa tahun ya? 20 tahun cuy. Gila, 20 tahun. Tetapi gue yakin banget ya kenapa Avatar dibuat sampai 4 dan 5. Yang pertama, dia pengen ngumpulin duit, ya, ngumpulin penghasilan sebanyak-banyaknya untuk proyek Avatar, untuk proyek James Cameron ke depannya. Dan gue sangat berharap banget Avatar Fire and Ash ini bisa nyentuh 1 billion aja deh, gak usah 1 billion lebih, 1 billion aja untuk tahun transisi antara tahun 2025 ke 2026. Gue berharap banget Avatar bisa dilanjutkan sampai 4 dan ke-5 dalam berbentuk film, bukan berbentuk novel. Please James Cameron, lanjutkan Avatar 4 dan ke-5 lu. Gue penasaran banget Avatar 4 dan ke-5 tuh ending dari keluarganya Jake Sully dan franchise ini tuh kayak gimana. Jadikan pentalogi ini merupakan pentalogi yang sempurna. Jadikan pentalogi Avatar ini menjadi pentalogi yang dipuja orang dan diapresiasi sama orang. Jangan kayak Transformers-nya Michael Bay 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 oke, 4, 5 hancur ya. Pentalogi Transformers-nya Michael Bay, gue harus ngomong pentalogi terancur sepanjang masa. Ya gue harus ngomong ya apa adanya. Dan gue berharap banget sama James Cameron bikin pentalogi film, jadikan Avatar ini sebagai pentalogi yang sempurna dan dikenang oleh banyak orang. Gue sangat berharap banget, dan gue yakin banget Avatar 4 dan 5 bisa menyajikan cerita yang lebih dapat lagi, pendalaman karakter yang lebih dapat lagi, visual 4 dan 5 juga sama, dan apalagi 4 dan ke-5 latarnya tuh bakal berada di bumi. Gue penasaran banget Avatar berlatar di bumi, dan bagaimana Jake Sully dan juga beberapa ras Na'vi lainnya melihat kondisi situasi bumi itu seperti apa. Bagaimana ras Na'vi itu memandang manusia itu, tidak semua manusia itu jahat. Manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Manusia yang baik inilah yang menjadi korban dari manusia yang jahat itu. Dan manusia yang baik ini merupakan senasib apa yang dirasakan oleh bangsa Na'vi sekarang ini. Sama-sama terjajah. Dan gue pengen lihat itu di Avatar 5.
please James Cameron, please lanjutkan Avatar 4 dan kelima, jangan berbentuk novel, lanjutkan adalah berbentuk film. Please, gue sangat menaruh kepercayaan besar terhadap lo. Gue sangat menunggu di tahun 2029 nanti Avatar yang keempat dan juga 2031 untuk Avatar yang kelima. So, itu aja review gue untuk film Avatar Fire and Ash. Semoga kedepannya franchise ini menjadi pentalogi yang lebih baik lagi. Dan juga untuk proyek James Cameron kedepannya, termasuk Ghost of Hiroshima dan juga The Devils, bisa lebih ngehook lagi. Gue pengen lihat banget tuh Ghost of Hiroshima, penampilan visual dari bom atom yang udah dia buat di film Terminator itu bakal semasif apa di film Ghost of Hiroshima nanti. Seperti itu. So, kurang lebih mohon maaf. Dari nama gue Bangau, Afi Bizerian, dan jangan lupa share, komen, subscribe karena setiap minggu gue bakal ngelih lo di channel ini. Good nerdist, I'm sign off, Afi Bizerian, and see you in the next video.